jadinya perhatikan langsung. Kalian itu memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan kemenangan. Ya, kalian ngapain di rumah? Kan masih sudah bisa bikin Canva kan? Ya, sudah bisa bikin Canva. Ini hanya membuat desain poster aja. Ini kalau misalkan Lososepti kelas 4, 5, 6, Lososepti ikut. Berhubung Lososepti itu gurunya, jadi Lososepti nggak boleh ikut. Ya, jadi Lose itu suka sekali dengan lomba-lomba yang kayaknya nggak ada peminatnya. Itu Lososepti pasti ikut. Ya, jadi apalagi kamu sudah punya potensi. Kemudian kamu sudah punya bekal untuk membuat poster dengan Canva. Nah, itu dimanfaatkan. Ya, ikutlah lomba kayak gitu. Ini pesertanya cuma 2 orang loh ya. Ini lombanya. Cuma 2 daftar. Iya, ini yang daftar ini cuma 2 orang loh. Dan kalian kalau misalkan daftar, nanti akan dibimbing oleh Losehemi. Jadi silahkan langsung menghubungi Losehemi sekarang juga atau bentar lagi setelahnya pembelajaran langsung bilang Losehemi aku daftar lomba desain poster SMP Aletheia gitu. Langsung bilang ke Losehemi. Itu diajari bikin posternya sama Losehemi. Ya, itu karena apa? Yang pertama, mereka nggak ada pesertanya. Sedangkan kita punya potensi untuk bisa mendapatkan kejuaraan di sana. Terus ngapain nggak ikut? Iya kan? Coba sekarang, kamu pelajaran paling berat di sini kan Mandarin ya. Kemudian ada Inggris, ada matematika dan IPA yang sering kasih PR kan? Ya. Tapi sekarang matematika dan IPA itu sudah nggak ada PR yang membebani, soalnya udah mau UTS kan? Ada nanti loh sebelum kan? Nah, coba kemarin aja IPA PR-nya cuma kayak gitu. Bentar lagi matematika sudah PR-nya nggak ada. Nah, buat apa terusan itu hari-harinya kosong? Kalau misalkan kalian nanti hari-harinya ini Lososepti lihat, oh sampai hari Sabtu free nih, nggak ada apa-apa. Senin Lososepti tancap gas lagi, ceklek. Nah, yuk kita mulai dengan PR lagi, gitu. Makanya dimanfaatkan. Ini mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ini kalian free nih. Lososepti bikin free. Untuk persiapan UTS kan nggak ada hari libur, jadi kalian bisa PR-nya cuma santai aja, paling ngerjain puisis gitu. Paling ini aja. Harus yang santai itu banyak ya, yang santai itu banyak sekali. Jadi ikutlah lomba poster. Coba sekarang siapa kira-kira yang mau ikut lomba poster? Angkat tangan. Laura loh, kalau boleh. Laura, ya segera boleh. Kayaknya mana aku ya Lausi. Iya, itu lombanya itu cuma bikin poster aja. Nanti kamu misalkan bikin poster di Canva sama Lose. Bayar loh, iya bayar loh, sebayar. Enggak, gratis. Total hadiahnya lebih gede loh. Nah, gratis. Sudah lombanya gratis, nggak ada yang ikut. Kemudian ini apa ini ya? Ada sebentar. Batas pengumpulan lomba desain gratis. Nah, tapi terus habis itu tidak dikasih tahu ini hadiahnya apa. Nah, walaupun tidak ada ketentuannya hadiahnya apa, kamu yang penting itu ada sesuatu kan dari sekolah. Misalkan kalian ikut lomba-lomba sering iya kan? Nah, biasanya kan sekolah bagi-bagi hadiah tuh. Yang kemarin kan belum sempat nih 2 tahun ini karena tidak ketemu langsung sama anaknya. Nah, mungkin aja selama pandemi anak ini aktif sekali. Apalagi kalian bentar lagi kan mau lulus. Bikin kenang-kenangan yang baik bagi SD kita. Ya. Oke. Nah, nanti ini dari sini ini kan dari 27 siswa nih, siapa yang mau ikut lomba poster? Ini ada 2 sih lombanya. Ada pertama lomba video TikTok. Mau ikut? Enggak. Coba ada lomba video TikTok. Ada lomba poster. Kamu kalau lo sertifikat itu nggak dibaca itu loh. Kamu kalau sertifikat nggak dibaca. Ini ada lomba TikTok, lomba desain poster, kemudian ada lomba vlog. Nah, ada lomba vlog,
Generasi tangguh dan bertumbuh. Nah, ini lomba vlog ini yang ikut cuma pesertanya 1, cuma Joses aja kemarin pas saya lihat itu. Bayangin itu berarti langsung itu yang menang itu Joses aja itu. Kayaknya sama Faustino yang ikut cumaan. Sedangkan lomba poster ini ya jadi itu cuma 2 orang yang ikut, bayangkan itu. Jadi vlognya tentang apa? Hah? Vlognya tentang apa? Vlognya tentang generasi tangguh, generasi bertumbuh. Nah, kamu nggak baca tahu informasi lomba dari Lose? Jelas. Oh, memang. Aku udah lihat. Makanya dipantau itu, grup itu. Lose saya kirim lagi. Silakan nanti. Maksudku aku udah lihat Lose. Bentar ngambil HP Lose. Ya, nanti langsung hubungi Lose Hemi. Kontaknya Lose Hemi, Lose saya kirim. Ya. Ini mumpung kalian kan di rumah aja pengangguran ya. Kalian kan kalau misalkan lulus kok pengangguran, ini hanya cuma kerja PR. Kerja PR itu kan memang sudah kewajiban. Nah, kalau yang lainnya ini lomba itu buat seneng-seneng, Nak. Jadinya kalau misalkan kamu nanti, misalkan nih Cika ikut lomba nih, ini seneng-seneng. Nah, jangan sampai nggak seneng Cika ikut lomba itu. Karena kalau misalkan ada lomba, kalau sudah, wah aku seneng ikut lomba nih. Nanti kalau misalkan juara itu kesenangannya lebih berlipat gitu. Kalau misalkan nggak juara pun itu, wah aku yang penting pernah ikut lomba nih gitu. Beda loh mentalnya anak yang pernah ikut lomba dengan yang itu apa hasil pengumpulannya yang ini? Coba nanti ditanyakan ke Lose Hemi. Sebab ini karena pesertanya sedikit jadi diundur batas pengumpulannya. Nanti langsung WA Lose Hemi. Lose, aku mau daftar lomba. Siang nanti Lose Septi akan komunikasi dengan Lose Hemi, peserta dari kelas 6 itu siapa saja, ya. Kemudian 3 anak lomba langsung juara 1, 2, 3. Enak itu. Ya, Lose aku mau bikin poster. Lose ajari aku bikin poster yang bagus di Canva, boleh. Atau kamu bikin poster dulu di Canva, kemudian nanti Lose Hemi yang komentar, itu boleh. Ya, kasih deh ke Lose Hemi nanti. Dari sini paham? Paham. Oke, itu informasi yang kedua. Yang pertama tadi pakai seragam ya. Yang kedua adalah ada informasi lomba dari Aletea, itu diikuti. Kemudian yang ketiga ini yang penting ini ya. Ini yang paling penting. Jika ada temannya ikut lomba itu jangan diejek. Jangan dikata-katai yang jelek ya. Jangan dihujat. Itu sama aja dengan kamu menghujat sekolahmu. Ya. Jika kamu mengejek temannya ketika temannya ikut lomba, mengirimkan komentar yang jelek ke temannya ketika temannya ikut lomba, itu sama saja dengan mengejek bukan hanya sekolah, tapi yang diejek adalah seluruh sekolah. Itu yang mantau ada Lose Susan, ada Lose Sari, ada Lose Septi, dan Lose-Lose yang lainnya. Itu yang merasa terejek, itu semuanya. Berarti sudah dihina. Orang yang ini loh berlatih. Kalian ngapain? Kamu kan nggak ikut lomba. Harusnya mendukung. Malah mengejek. Nah, itu nggak boleh gitu kayak gitu. Sudah nggak ikut lomba, malah ngejek. Nah, good, Gio. Gimana? Coba. Ini kalian nanti sekarang Gio kan sering ikut lomba ya. Gio sering ikut lomba. Kemudian sama temannya, kalian tahu kalau ikut lomba storytelling, ikut lomba menyanyi, coba Daniel diceritakan berapa latihannya, seberat apa latihannya? Kayak gitulah, latihan habis itu bikin video nggak sekali tek itu bisa lebih dari 10 tek itu. Kalau salah. Bikin video, aku juga bikin video nggak sekali tek. Dari 10 sama mama. Iya, apalagi misalkan sama mama koreografernya ini nggak cocok ini. Loh nak, bukan kayak gini ekspresinya seperti ini. Ulang lagi. Nah, iya itu mama perfeksionis banget. Jadi kalau kamu pikir orang ikut lomba itu tidak serius, ya, misalkan tidak membutuhkan dukungan, tidak akan sampai seperti ini. Itu yang berjuang bukan hanya anaknya. Dan kamu mengatai anaknya itu menjadi, wah temanku yang kayak gini ikut lomba. Kamu di belakangnya temannya ini banyak orang yang mendukung. Jadi kalau temannya ini merasa nggak apa-apa nih, ada lose-losenya ini yang mendukung dia.
Ini ada mamanya sama papanya yang mendukung dia. Coba kamu lihat, oh ini Cika ini cuma lomba KSN gini aja sih. Nanti juara di foto. Kamu nggak tahu perjuangan dia itu tambahan pelajarannya sampai kapan. Ketika kamu libur dia tidak libur. Misalkan Geo ikut lomba foto, ikut lomba puisi. Geo kok mau sih di make up kayak gitu? Kan lucu. Nah, itu menurutmu, tapi itu untuk menumbuhkan jiwa kreativitasnya Geo. Daniel juga untuk menumbuhkan jiwa kreativitasnya Daniel sama Papa. Memukir mental seperti itu tuh sulit, Nak. Ya. Jadi bagi yang tidak ikut lomba hanya yang nonton aja, disuruh ikut lomba nggak mau, tapi sukanya menghujat temannya, itu tidak menghargai dan itu jelek, ya. Coba perhatikan Lose ya, Nak. Ini Lose Septi tidak membuat kalian marah atau Lose Septi memarahi kalian untuk enggak. Tapi Lose Septi kalian tahu supaya kalian itu, oh ini yang baik dan ini yang enggak baik. Gitu, nah. Jadi kalau misalkan ya sekarang di Indonesia itu banyak sekali orang pinter, tapi enggak ada orang yang baik. Jadi kalau misalkan orang pinter banyak, tapi kalau Indonesia mau maju, misalkan kalian nanti punya perusahaan, orang pinter itu bisa dibeli. Tapi kalau orang baik, yang karakternya baik, nah itu yang tidak bisa dibeli. Coba sekarang, mau ada orang pinter, tapi korupsi semua. Gak mau, tau nggak kayak perusahaan. Coba yang papanya sama mamanya punya perusahaan, pasti yang paling pertama dicari adalah orang baik. Yang kedua itu pinter mengikuti. Loh kenapa Lose? Lose kalau orang baiknya tidak pinter, diajari bisa. Tapi kalau sudah karakternya pencuri, ya walaupun diajari itu karakter udah nggak akan bisa berubah. Karakternya ngomongnya jelek, nanti kalau ada ketemu klien dari luar negeri akan menghujat kliennya, nggak jadi kerjasama jadinya kan. Iya kalau orang juga. Nah makanya yang pertama dicari adalah orang baik. Walaupun Lose aku nanti punya perusahaan sendiri, tetap yang pertama adalah jadi orang baik dulu. Ya, Nak? Diingat, yang pertama adalah jadi orang baik dulu. Sudah, itu dulu. Yang pertama, tidak menghujat orang lain. Kalau misalkan ada temannya yang sedang berusaha, disemangati, didukung, jangan sampai dihujat. Itu kamu sudah dapat penilaian dari Lose yang lain sudah. Loh, karakternya kok seperti ini? Itu yang menilai itu bukan hanya Lose Septi aja ya, Lose TKN, Lose BP, semuanya, agama. Itu nilaimu kan seharian, disangkut pautkan semuanya. Jadi jangan pura-pura Lose aku terpaksa ini jadi anak baik ini. Loh, kalau terpaksa pertama kalinya itu tidak apa-apa. Nanti kelamaan karena kalian sudah merasa tiap harinya sudah melakukan jadi anak baik ya akan mengikuti. Makanya ditumbuhkan ya. Sifat baik itu ditumbuhkan. Yang jelek dibuang. Lose ini sudah kebiasaan ini aku mengumpat orang lain. Kebiasaan jelek dihapus. Nggak mau kan sampai besar mengumpat orang lain aja itu nggak mau kan. Bayangin. Ya kan? Jadi ini diperhatikan, Lose Septi tolong sekali, ini kalian mau SMP, mau SMA, kalau yang punya adik, nah ini kamu menjadi teladannya adik-adikmu. Kalau kamu nggak punya adik, aku hanya punya kakak, Lose. Tunjukkan ke kakakmu kalau kamu juga bisa menjadi manusia yang baik. Ya, nanti Lose Septi akan juga bilang ke Lose Sugeng untuk menasehati kelas 6 lagi. Ya, paham nak? Paham belum? Ya, oke, jadi di lain hari Lose Septi tidak ingin lihat komentar yang menunjukkan kalian itu menghujat temannya ataupun perkataan yang menghujat temannya. Kemarin kalau Lose nggak ngomong tuh nggak tahu aku Lose kalau kita ngechat kayak gitu. Ya gimana sih? Makanya kita harus tahu, oh ini siapa ini? Ini yang harus segera dibenahi. Kayak gitu, Graven. Itu harus langsung dibenahi, Graven. Soalnya kemarin ramai di grup gitu loh. Graven belum sudah minta maaf belum ke Daniel? Belum. Belum.
sama Mia. Memang minta maaf itu ya menumbuhkan harus jiwa yang besar. Kadang kita nggak merasa bersalah ya ke orang lain setelah menghujat mereka itu ya. Karena kita Graven itu nggak merasa off-cam. bersalah. Nah, Graven off cam, rasa satu tidak tahu Graven di mana kan sekarang. Nah, kalau misalkan itu kalian nggak merasa dirinya itu bersalah, nah itu malah yang membuat kita semakin lebih buruk. Biarin tambah sombong, malu biarin cuma kayak gitu aja aku bisa dicoba, cuma nyanyi kayak Daniel aja aku bisa, dicoba ikut lomba kayak Daniel, coba Ngomong doang nggak ada tingkah. iya ngomong kayak Geo aja bisa, dicoba ikut lomba buat Geo kayak Geo, kayak Cika aja aku bisa, dicoba tembus KSN Jatim. Kalau Dicoba. orangnya dulu Leslie semuanya Leslie. Ya jadinya sebelum Ada kalian paling tahu di siang hari 3 jam potensinya kayak gitu. sendiri, atau kalian makanya ikut lomba itu menguji potensi nak. Jadinya nanti ikut lomba Aletea nih bikin poster. Kamu lihat, kamu bikin posternya, kamu bandingkan dengan punya temanmu. Kira-kira postermu itu kamu lihat itu baikan mana sama posternya temanmu setelah dilatih Losehemi. Ternyata misalkan kalau postermu itu lebih bagus ya. Oh ternyata aku punya bakat untuk menggabungkan poster ini ya. Tuh. Atau misalkan punyamu lebih jelek dari punyanya teman. Ya ampun, padahal aku sudah ngerjain maksimal nih. Ternyata kok hasilnya lebih jelek kan punyaku. Misalkan dari punyanya Valdi. Ya ampun, ternyata kreativitasku cuma segini. Nah, itu mengukur kemampuan itu, Nak. Jadi ikutlah aku lomba. nggak suka loh kalau lomba-lomba kayak gitu. Kalau Cuma lomba suka untuk lomba bisa nyanyi. mengukur kemampuanmu. Iya. Nanti di SMP loh, nanti di SMP itu biasanya lomba kreativitas itu sedikit. Karena kalau di SMP kan jarang ikut-ikut lomba kayak gini ya. Tapi kalau di SD kita itu sering info lomba itu banyak sekali. Bahkan kamu masih ingat Cece Evelyn? Iya. Nah, Cece Evelyn itu pernah ceritain tentang ini sama iya, Cece Evelyn itu masih terus ikut lomba yang diinfokan dari adiknya. Bayangkan. Kalau aku mau ikut lomba, aku taunya informasi lombanya dari informasi lombanya Yeskill. Karena di SMP ternyata nggak ada lomba, jadi aku kan nganggur. Nah, Cece Evelyn itu suka lomba. Ya, suka lomba. Jadi dia mencari lomba. Tahu ini, apa namanya, Koko Justino, kakaknya Pau, kakaknya Faustino. Nah, itu sampai dicegah sama Lose Susan untuk ikut lomba. Kenapa? Karena kalau dia sudah selesai ngerjakan tugas, sudah selesai ikut lomba yang berkompetensi, dia cari lomba sendiri yang tidak populer-populer. Kemudian tanya ke mamanya, "Ma, aku mau ikut lomba Carrefour ya." "Loh, kenapa kamu ikut lomba kayak gitu?" "Ya mumpung aku nganggur, lumayan kan kalau dapat juara saya tuh dapat uang 300.000," katanya gitu. "Kamu ikut lomba cek loh, nggak apa-apa kan aku menang juara 1. Ikut lomba gitu. aja nggak menang udah seneng gitu. Nah iya, jadi ikut lomba aja harusnya seneng. Jadi dia itu sampai mencari ikut lomba. Kok dicegah lah Susan sampean? Iya, sampai dicegah. Gak usah ikut lomba. Lo kok buat hura-hura lo, enggak apa kan? Orang modalnya cuma paling daftar 25.000 gitu. Jadinya itu sudah memanage. Oh ini kayaknya berpotensi. Oh ini aku bisa meningkatkan kreativitasku. Jadi positifnya di situ nak. Kayak Iren ini kan ya, lo Septi kalau lihat di sini ada Iren, ada Gaby. Gaby ikut lomba Mandarin, penyanyi. Iya. Gaby, Pau. Nah ini kalau misalkan kamu bikin poster nanti kan misalkan bisa minta saran ke mama. Nah ini baiknya posternya dikasih tempel apa ini? Apa menurutnya mama kayak aku ini sudah bagus tak posternya? Nah itu ya. Kamu bisa diskusikan bersama mama, sama papa, misalkan, oh, mama sama papa nggak tahu, nak tanya aja ke gurumu. Nah itu bisa konsultasi sama Losehemi. Gitu. Ya, ikut lomba itu tidak rugi. Yaitu yang pertama ikut adalah lomba bukan karena hadiah, ikut lomba kita dapat mengukur kemampuan, hadiahnya itu bonus. Kalau menang itu bonus. Kamu tahu ini anaknya kata-kata ini bijak aja kalian. masih playgroup itu Losehemi sudah ikutkan lomba. Kenapa? Karena ya pertama dia nggak punya teman kan. Nah kalau sudah Kakak umur 1,5 tahun mau sekolah loh, Zu. Gimana coba? Ada anaknya Lause sudah umur 4 tahun kan.
ini loh mau ikut lomba mewarnai. Kamu tahu mewarnainya tuh lebih bagus adiknya Cika daripada anaknya Lause. Adiknya Cika itu mewarnainya sudah rapi. Anaknya Lause tuh nggak mau mewarnai. Justru karena nggak mau mewarnai itu Lause Septi mau ikutkan lomba. Disuruh Lausenya ikut lomba ini. Ayo ikut lomba mewarnai. Baru dia disuruh Lause. Iya. Aku disuruh Lause. Iya. Kalau aku sering ikut lomba Ada game. enggak Lausenya Lause Septi yang nyuruh. Lause Septi yang nyuruh. Jadi ya pelan-pelan. Aku capek tapi kan dia harus berusaha mewarnai. Mewarnai kan nggak gampang kan? Memang nggak gampang, harus tahu detail-detailnya. Kalau pas playgroup aku paling benci mewarnai, tapi enak gitu. Kalau dulu waktu masih kecil sukanya gambar loh sih, bukan Iya, tapi itu bisa buat kita lebih hati-hati. Nggak boleh keluar garis. Oh iya. Loh, aku keluar garis. Pelan-pelan dihapus. Kalau aku satu kertas untuk dulu Nah, itu ya. Jadi kan setiap lomba itu punya dampaknya bagi kita, nak. Entah dampak mental, entah dampak kreativitas. Ini anaknya Lause Septi sudah tahu nih. Kalau rumput warna hijau. Dulu semuanya pokoknya biru. Warnanya dinosaurus biru. Warna baju biru, rambut biru, semua biru. Sekarang tahu katanya Lause Indra kemarin. Kalau rumput warnanya hijau ya. Hijau mana? Hijau. Kamu di mana? Hijau sekarang. Pokoknya walaupun belepotan rumput hijau sudah. Itu kalau nggak Lausenya yang bilangin, Lause Septi nggak bisa bilangin, bisa bertengkar itu tiap hari ya. Nah, jadinya itu manfaatnya lomba. Nah, bahkan yang kecil aja sudah punya manfaat. Apalagi yang besar. Apalagi yang nggak mau ikut lomba. Nah, ini Jocelyn belum pernah ikut lomba, Lause Septi lihat. Iren, Warren ini, ayo, Kevin, Excel. Nah, ini Warren pernah dulu. nah, dulu sekarang. Aku Lause. Kalau Warren sekarang ikut pastur terus lah sih, bukan lomba pastur. Hanya lomba poster aja ikut, apalagi gratis. Lihat ini. Gratis loh. Tentang game loh sih. Ya, Heavenly. Aku nggak suka kalau lomba poster. Biasanya sih yang cowok-cowok ini lebih imajinatif, ya. Paham, nak? Jadi ikutlah lomba ya. Ini yang dibikin aletnya ada 3 jenis lomba. Ikutlah yang mudah. Menurut Lause Septi yang mudah adalah lomba poster. Lomba poster bisa pakai Canva. Aku mama lah. Ya, Vivi juga ya. Ikut lomba ya. Jangan, Lause, jangan ini. Lause kapan UTS-nya? Jadwal UTS-nya dibagi. Aku mau siap-siap Sina. Siap-siap belajar. UTS masih lama, masih tanggal 20. Masih mau saya belajar. Ya, pas gini langsung belajarnya 2 hari sebelumnya aja, atau 1 hari sebelumnya ngikuti. Anggap pelajaran yang pertama itu adalah seragam merah putih itu gak ada loh, hilang. Kamu sudah di SD ini berapa tahun sih? 6 tahun ya? Karakternya Lause kalau bikin soal aku 6 tahun lah. Ya, lebih dari 6 tahun. TK itu sudah kenal Lause Berti, sudah kenal Lause Septi. Oh, kalau bikin soal UTS pasti yang diambil soal ulangan hariannya. Dikerjakan lagi anggapnya di UTS. Ya, Banda? Iya, loh. Nah, iya, jadi kayak gitu ngapain dipelajari dalam-dalam. Wah, ini. Oh, iya ini pasti keluar ini deh, ini keluar pasti. Sudah. Nah, aku mulai waktu ulangan IPA banyak yang keluar ternyata bener loh. Nah, ya memang ini banyak keluar semua. Emang yang dipelajari itu ya pasti keluar, ya kan? Jadi kalau mengikuti pelajaran sekolah itu kadang kalau hoki ya hoki les, kalau nggak hoki ya nggak hoki. Jadinya gini, jadi kalau kamu mengikuti pelajaran sekolah itu sudah pasti bisa mengikuti. Nah, yang belum diikuti apa? Yang untuk menguji kemampuannya kalian untuk berkreasi di ajang perlombaan. Nah, ini perlu diasah ini. Ya. Oke, nanti ditunggu ya sama Lause Hemi ya. Informasinya ya. Langsung cek Lause Hemi. Lause aku mau ikut lomba poster. Semakin banyak yang ikut semakin bagus. Nanti Lause Hemi akan memberikan trik bagaimana membuat poster. Berapa orang Lause? 2 orang yang ikut. Iya, yang ikut masih 2 orang. Bayangin. Gimana?
Itu juaranya bisa 1, 2, 3, 4, 5 lu ya. Juaranya itu sampai harapan. Ya, ikut Harapan aja 5 3. orang gitu biar juara semua. Tuh, kayak lomba merpati itu. Kita membawa apa Coba, hanya itu mau Losa ngebahas Septi aja. ikut itu. Wow, lomba merpati itu cobain. Bayangin Loh, kita foto membawa jelek waktunya jadi hanya mau ngobrol juara. doang loh. Waktu sama tinggal dikit loh. Iya, udah ya, sampai di sini dulu Kalau ya informasi lombanya. Oke. Tadi kali ya. Sekarang nanti ditunggu sama Losa Hemi. Losa Septi akan chat Losa Hemi nanti sore. Losa siapa aja yang sudah daftar lomba kelas 6. Kalau memang di lomba yang mudah kayak gini nggak mau ikut, nanti ada diadakan lomba sendiri yang wajib, sudah wajib diadakan oleh sekolah. Sekolah mau ada lomba wajib loh nanti sebelum UTS. Nah, aku ya ikut kalau sempat. Kalau sempat iya, kalau sempat ikut ya Cik ya. Kalau nggak sempat nggak apa-apa. Bikin poster aja kok, gampang itu hura-hura Cik ya. Aku katanya mau bikin poster. Enggak jadi soalnya nggak sempat. Nggak sempat. Nanti dikomunikasikan sama Losa Hemi. Valdi ikut, yang cowok-cowok ini ikut. Ini biasanya yang cowok itu lebih imajinatif biasanya. Paksa sekali loh sih. Iya. Kalau ceweknya mungkin biasanya kan gambarnya itu yang cubi-cubi ya, yang cabi-cabi ya, misalkan boneka pink, warnanya peach gitu ya. Kalau yang cowok ini bisa gambarnya seram-seram nanti kan ya. Lebih imajinatif kalau yang cowok. Oke, Nak, kita lanjutkan dulu ke materi matematika selanjutnya. Materi matematika yang untuk setelahnya UTS kita boleh lihat. Lingkaran. Sudah baca semua? Kemarin aku udah belajar. Silahkan dibuka halaman bab 3. Bab 3 halaman berapa ini? Halaman 49. Halaman 49. Biar Losa Septi bisa coba ya kalian lihat video dulu. Nah, ini yang pertama ada bagian-bagian lingkaran. Perhatikan lingkaran berikut. Titik P merupakan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik tertentu yang terletak di tengah lingkaran. Coba, ini benar ini bentuknya lingkaran ini? Iya. Ya. Oke, berarti lingkaran ini bangun datar apa bangun ruang? Bangun datar. Bangun datar. Ya, sebetulnya ini kan disusun oleh titik-titik ya. Nah, titik-titik kemudian dia dihubungkan menjadi garis. Yang P ini adalah titik pusat. Jadi di tengah-tengah pasti sudah pada ingat semua ya. Pelajaran kelas 5 ada ya? Enggak. Ada enggak? Enggak ada. Ada belajar lingkaran. Enggak belajar kepala seperti. Oke, kan bikin diagram lingkaran kamu kan? Iya, cuma ya. Belajar diagram aja. Oke, bagian yang kedua. Ini adalah namanya jari-jari. Jadi jari-jari bukan jari tangan ya, tapi jari-jari lingkaran namanya. Terus ini dihafalin, ta? Sebetulnya tidak dihafalin sih, sebetulnya dipahami. Jadi kalau titik pusat lingkaran itu ada simbolnya titik P. Kalau jari-jari itu biasanya simbolnya R. R kecil bisa, R besar bisa. Itu namanya jari-jari. Kemudian jadi jari-jari itu yang mana loh? OP sampai PQ. Jadi OP ini jari-jari. PQ ini juga jari-jari. Gitu. Kemudian kalau O sampai Q digabung garisnya lurus, ini namanya jadi yang ketiga ini. Diameter. Oke, good. Selanjutnya kita cek lagi. Nah, ini kalau biasanya kalau SD di sini aja. Tapi sekarang karena kalian sudah K13, nah ada tambahan-tambahannya. Ada yang namanya busur lingkaran. Yang mana ini loh, Se? Garis lengkung pada sisi lingkaran. Garis lengkung. Busur lingkarannya adalah AB, CD, AC, dan BD. Oke. Jadi yang namanya busur lingkaran ini garis lengkung. Dari A sampai C. C
C sampai D. Ini garis lengkung, ini namanya busur lingkaran. D. Iya. A, B, C, D. Oke. Terus kalau ini dihubungkan, misalkan ya A sampai B dihubungkan. Nah, A sampai B ini kalau nggak ada garis lengkungnya gini, berarti itu namanya tali busur. Ya, ini misalkan A sampai C juga dihubungkan, berarti A sampai C itu namanya juga tali busur. Gitu. C sampai D ini juga namanya tali busur. B sampai D kalau dihubungkan juga namanya tali busur. Gitu. Coba lagi. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Nah, ini ya. Tali busurnya adalah AB dan CD. Coba perhatikan. Jadi kalau busur lingkaran, itu di atasnya ada lengkungnya. Straight, berarti itu busur. Kalau tali busur, itu di atasnya garisnya hanya ada garis lurus AB. Ini bedanya tali busur dengan busur lingkaran. Itu. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang ada tembereng. Tembereng ini adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi di tengah-tengahnya ini diarsir. Ini namanya tembereng. Kata-katanya asing ya bagi kelas 6. Tapi nanti setelah kalian SMP ini akan sering digunakan. Jadi pelajarannya tembereng. Iya, jadi namanya tembereng. Oke, bentar lagi diulang kok sama Lo Septi. Nah, tembereng. Jadi ini tembereng. Lalu kalau misalkan di sini ada garisnya lagi, misalkan ini sama Lo Septi dikasih garis nih di sini. Nah, ini Lo Septi kasih garis. Kemudian di sini Lo Septi arsir lagi, seret ini diarsir. Nih, sama Lo diarsir di sini. Berarti ini juga tembereng Lo. Iya. Ini yang langsung Septi kasih warna ini juga tembereng. Tembereng apa namanya? BD. Jadi ini juga tembereng. Dari sini paham? Belum ya, makin masih karena awal. Nanti bentar lagi diulang lagi biar lebih mantap. Nah, ini tembereng. Paham dikit. Nah, ya, jadi tembereng itu oke, itu tembereng. Nah, sekarang ada lagi. Nah, ini juring. Juring. Jadi juring lingkaran. Perhatikan. Juring lingkaran dari titik pusat. Bedanya apa loh, Se? Nah, di dalamnya juring ini ada tembereng loh. Jadi kalau juring itu 3 sudutnya. O, P, Q. Nah, itu juring. Kemudian di dalamnya juring ada tembereng. Di dalamnya juring ini juga ada tembereng. Ini kan tembereng ya? Jadi di dalamnya juring ada tembereng. Lalu kalau aku bikin garis-garis ini berapa semuanya temberengnya? Coba kita cek ya. Lalu Septi bikin garis di sini. Nah, ini anggap kamu kayak pizza. Kamu makan pizza itu berarti kamu makan apa? Tembereng apa juring? Juring. Nah, berarti kamu makan pizza itu makan juring. Ngerti maksudnya, Lause? Ngerti. Kalau pinggiran pizzanya itu juga dimakan tembereng ya. Iya, jadi kalau kamu makan pinggirannya pizza itu kamu makan tembereng. Makan rotinya itu. Aku nggak suka rotinya kecuali rotinya yang ada kejunya itu. Baru Aku mau suka makan roti ini kalau sama dalam langsung makanan gitu langsung. Oh iya, juring pizza berarti ya. Saya langsung. Aku tadi mau bilang aku mau pernah beli 2 Iya. pizza, satunya buat Iko, satunya buat siapa enggak tahu, udah lupa. Aku pernah buat beli 6 box. Sekarang aku tahu. bagian terakhir adalah apotema. Apotema yang mana Lause? Berarti apotema itu yang mana? Coba. Menurutmu apotema yang garis apa? P sama R. Yang P sama R. Iya, ini P sama R ini apotema namanya. Jadi ada tembereng, tali busur kan? Ya, Q dan R ini kan tali busur, ya kan? Q dan R tali busur. Kemudian dari titik pusat menuju tali busur ini namanya apotema. Ya. Apotek. Apotema. Ini ada penjelasannya di sini. Nah, apotema itu nanti membentuk segitiga. Nah, ini apotemanya. Dari P ke Q. Yuk kita rangkum yuk.
Dimulai dari awal ya. Coba langsung Septi mau stop share dulu. Sebet ini Dikirim fitnya aja lah. Kalau gambar susah. Iya, kalau masuk diginikan boleh. Ini ada juri, ada busur, ada apa gitu ya. Langsung coba kita lihat di halaman 53. Coba kita lihat halaman 53. Sudah ketemu semua halaman 53? Buka lah, Syekh. Belum Bentar buka. lah. Ngambil kakak aneh. Sudah nih, sudah buka. Cepet banget. Juri apa tema? Lasa, Ya. kamu Lasa. Mau izin ke kamar mandi. Boleh. Jadi 53 ya. Sudah kelihatan gambarnya langsung Septi? Oke. Oke, coba sekarang kita cek dulu itu di halaman 53 itu yang nomor B aja dulu, B aja. Coba. Itu kita kasih tulisan ya. Nah, menurutmu Romawi B itu kamu isi dulu. Mana yang titik pusat, mana yang jari-jari, mana yang tali busur. Boleh lihat gambar yang di depan ini kalau nggak bisa. Mana yang tembereng, mana yang juring, mana yang busur. Coba dicek dulu. Langsung kok nggak diajari dulu, langsung kamu sendiri. Tadi kan sudah, tinggal lihat aja. Oh ini berarti. Mau menguji kemampuan sendiri juga boleh. Mana yang tali busur, mana yang tembereng. Di situ tidak ada apotema loh, Se. Iya, di situ tidak ada apotema tadi. Ya, Ya. Itu tadi titik lengkung ya? Iya, titik lengkung. Jadi busur itu ada lengkungnya. Titik lengkung. Udah kan materinya? Udah selesai. Oke, sudah selesai. Waduh, keren sekali. Coba cik, latihan 1. Latihan 1 Romawi A, nomor 1. Dibaca cik. Oke. Nomor 1 ya, Romawi A. Nanti langsung Aku juga udah loh sih. Nanti itu ada kali-kaliannya tapi itu. Nanti ada luas lingkaran. Coba cik nomor 1. Garis lurus di dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran. Garis lurus di dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran. Yang mana berarti cik? Apotema, tali busur, apa titik pusat? Dua titik dalam lingkaran. Tali busur. Tali busur, silahkan digaris teman-teman. Tali busur. Nomor 2, VV, silahkan dibaca. Nomor 1 tali busur ya, silahkan digaris. Nomor 2 VV, silahkan. Titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran yaitu titik pusat. Pinter, titik pusat. Good. Selanjutnya Georano, nomor 3, silahkan dibaca. Ini pulpennya gak terang guys, hebat guys. Garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur apotema. Apotema, oke, terima kasih. Selanjutnya, yang Romawi B enggak langsung saya cek, nanti diceknya. Kemudian Romawi C sekarang, Medal Queen. Romawi C nomor 1A, silahkan dibaca. Sebentar. Hah? Romawi C. Halaman 53. Halaman 53, Romawi C. Garis KM disebut apa ya garis KM? Diameter. diameter. Ya, garis KM adalah diameter. Ditulis. Garis KM adalah diameter. Adakah yang ketinggalan? Awan ketinggalan cuma nanti tak fotoin. Awan ketinggalan. Sekarang yang Romawi C ya. Romawi C ya. Yang C nggak ketinggalan kok loh sih. Oke, Romawi C nomor 1. Yang C nggak ketinggalan ya. Romawi C nomor 1A. Ini jawabannya apa tadi? Diameter. Sekarang nomor B, 1B, Shannon. Silakan Shannon. Jadi lingkaran tersebut adalah garis
Garis apa aja, Nak? Enggak ada Modelnya Nasa. Hah? Garis apa Ada aja? Belajar sebentar loh. L, OM, kemudian OM, ON, OM ya. Kemudian ya M, OK. OK. Oke. OK. Oke. Okan nama temanku Sekarang saudara. nomor 2. Nomor 2A, silahkan Gaby. Nomor 2A, silahkan. Gaby dibaca. Silahkan dibaca Gaby. Garis lurus PQ disebut Garis dulu disebut siapa ya? PQ. Betul. Jari-jari. Kenapa kecil sekali suaranya? Harus percaya diri. Enggak apa-apa. Salah dibenerin sama Lose. Selanjutnya Jesslyn. Silahkan Jesslyn. Nomor 2B. Nomor 2B Jesslyn. Silahkan dibaca. Jesslyn. Silahkan dibaca nomor 2B. garis lurus PS Disebut apa ya? Jari-jari terus. Apa namanya? Apa nak? Di sini tidak ada. Ini jari-jari lurus. Di sini tidak ada ini. Jari-jari lurus. Yang ini berarti ya, jari-jari lurus. Ini. Ini berarti. Apa namanya ini? Di sini tidak ada. Ada yang tahu? Apa namanya? Aku tahu paling Lose. Apa Eksa? Diameter ya? Good. Iya. Iya, diameter. Pinter sekali. Ya, Jesslyn, jadi namanya diameter ya. Oke, selanjutnya B. Yang C, Josephine. Silahkan. C. Yang C, Josephine. Dibaca. Daerah yang diarsir disebut. Ya, daerah yang diarsir tuh. Tadi pinggirannya pizza. Apa namanya? Aku tahu. Aku tahu. Tunggu. Biar Josephine berpikir dulu. Bagian rotinya. Ya, makan rotinya tadi. Iya, tembereng. Oke. Sekarang nomor 3A. Silahkan Owen. Enggak. Loh, kok enggak? Nanti ada. Bukan masa-masa bagi mama soalnya selalu buat mute. Ayo Owen. Garis OA dan OB disebut apa itu? Itu apa garis OA dan OB itu? Garis OA dan OB itu sama dengan garis PO yang di nomor PQ. Jari. Nah, perhatikan. Nomor 2 ini sepertinya salah ya. Yang A harusnya tali bujur. Iya, nomor 2 ini salah ini. Nomor 2 Iya. ini harusnya adalah tali busur. Tali busur. Tali busur ini nomor 2 ini. Oke. Nomor 3A ini garis OA OB. Ini separuhnya dari diameter. Apa namanya? Jari-jari. Jari. Ya. Daerah AOB yang diarsir. No. Ya, kalau daerah AOB yang diarsir namanya apa, yuk? Ada yang tahu? Aku. Apa, Pau? Juring. Juring. Ya, sudah. Oke. Sekarang jadi PR-nya hanya memfoto. Memfoto latihan 1. Nah, latihan 1 itu difoto halaman 53 sampai 54 difoto, dikirimkan ke Google Classroom. Sudah Nanti ada jawabannya loh. Ya, soalnya gitu aja loh, iya. Hanya latihan Bismillah kuis. kalau ada Tadi lo aku Lose. Apa? Bukuku ada jawabannya sejelas. Ya enak kalau bukunya ada jawabannya. Nanti dicek kompetensinya. Kalau misalkan kamu sudah paham Iya. benar, ya kan kuis. Iya. Oke dah, sampai ketemu. Apa, Cik? Yang 2 itu titik lengkung, diameter sama tembereng ya?
Hah? Bukan loh, Losa. Gimana, Cik? Yang 2A titik lengkung, 2B diameter, sama 2C tembereng. Nomor 2A itu adalah tali busur. Tali busur, Nak. Nomor 2A adalah tali busur, bukan titik lengkung ya. Kalau titik lengkung itu namanya hanya busur. Itu aja. Oke, sampai di sini dulu. Besok lagi ketemu Losa Septi ya. Besok lagi kita belajar IPA lagi. Besok ketemu Losa Septi lagi. Ya, besok siapkan alat listriknya. Kita mau belajar listrik dinamis. Ya. Kira siapkan mental kalian. Siapkan aja deh. VV nanti naik ke setrum itu loh. Ya enggak dong, aduh. Udah biasa ke setrum. Aku udah sering Enggak selalu yo. Anu loh sih. Enggak apa-apa sehat kalau ke setrum katanya. Enggak. Anu loh sih kalau Om sudah sering ke setrum loh sih. Kalau kena gesekan tuh loh sih kena apa gitu. Kan kayak ke setrum tapi kecil loh sih itu. Ya, oke deh. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi besok ya. Sehat selalu. Jangan lupa ikut lomba. Ya, ampun Losa. Iya.